Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persembahan terbaik dari umatnya kepada nabinya, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salawat dan doa. Bersalawat kepada Rasul, kepada nabi, merupakan juga sebuah perintah Allah, di mana Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada nabi dan ucapkanlah doa keselamatan. Maka salawat adalah perintah Allah. Meskipun secara umum salawat merupakan amal sunnah yang bisa kita lakukan, tetapi dalam konteks salat ada di tahiyat akhir atau di tahiyat awal dan akhir kita membaca salawat, dan konteksnya bukan lagi sunnah tetapi merupakan rukun, merupakan kewajiban yang harus kita baca dalam salat tersebut. Dan dalam kesempatan lain kita dianjurkan untuk bersolawat sebanyak mungkin, karena dengan solawat akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan pahala. Bukankah Nabi kita yang telah membawa umatnya, mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya iman, maka umatnya sangat patut untuk bersolawat kepadanya. Lebih dari itu, salawat akan mendatangkan manfaat yang luas, pahala yang berlipat ganda. Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hatta anhu asyra khati'at, dan menghapus darinya 10 kesalahan. Kata salawat memiliki makna yang luas. Maka ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat umat kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi adalah rahmat wal maghfirah. Salawat malaikat kepada Nabi adalah doa. Namun salawat umatnya kepada nabinya adalah sebuah redaksi yang diajarkan oleh Allah dan diperintahkan itu berupa Allahumma salli ala Muhammad. Allah juga bersalawat kepada atau untuk orang-orang yang beriman. Karena salawat dalam konteks yang luas adalah rahmat dan maghfirah. Kaum muslimin yang rahmati Allah. Lalu kita juga harus berdoa. Setiap selesai
azan, kita selalu berdoa. Tidakkah kita menyadari bahwasanya doa kita setelah azan itu adalah doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita tetap berada pada tempat yang sempurna, pada tempat yang tinggi, yaitu maqam mahmuda. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itulah doa selesai azan. Saya yakin anak-anak kita yang masih SD, yang masih TK sudah menghafal doa tersebut dan senantiasa membacanya ketika selesai azan. Kita pun demikian. Namun hendaknya kita menyadari dan memahami itu adalah doa yang terbaik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik atau memiliki doa yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, yang memiliki salat yang didirikan ini. Inilah dia mengawali dari doa selesai azan itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi kami al-wasilah wal fadilah, media syafaat wal fadilah, yaitu keutamaan dan kemuliaan, wasyarafa juga kemuliaan, wa darajatal aliyatir rafi'ah, dan derajat yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, dan bangkitkanlah dia Nabi kami ya Allah maqaman mahmuda, yaitu pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka apakah maqam mahmuda itu? Subhanallah. Maka dalam Al-Quran juga kita temukan aqimis salata liduluki syamsi ila tarafai nahri wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Perintahkan kepada Nabi untuk senantiasa melaksanakan salat tahajud atau qiyamul lail agar Allah akan membangkitkan Nabi kita tersebut pada maqam mahmuda. Maka kita mengharapkan, mendoakan, meminta juga kepada Allah agar benar-benar Nabi Muhammad berada pada tempat mahmudah tadi, tempat yang terpuji dan tertinggi tadi, karena Nabi yang berada di maqam mahmuda hanyalah Nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Jadi ada hubungan timbal balik, kebaikan tidak ada yang sia-sia. Doa akan selalu membawa kebaikan, apalagi doa kepada orang lain, tentunya pasti doa untuk Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu syafaat adalah sebuah dambaan kita. Syafaat berupa pembelaan Nabi kepada umatnya di hari akhirat nanti, terutama ketika bi'tsah atau ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika setiap orang merasakan kesusahan, kepanasan, dan tidak ada yang bisa membela dan tidak ada yang bisa meminta agar diringankan permasalahan ketika itu. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat melakukannya, karena Nabi kita berada pada maqam mahmuda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin, tentu kita berharap untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain adalah salawat juga. Inilah luasnya makna dari kasih sayang Allah, sehingga banyak sekali istilah-istilah dan terminologi yang bisa kita dapatkan. Ada rahmah, ada maghfirah, ada fadilah, dan ternyata salawat juga merupakan sebuah terminologi menjadikan bukti bahwasanya Allah begitu sayang kasih kepada hambanya. Maka salawat tadi untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Bukankah Nabi sudah mengatakan tadi, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyaran.
siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah akan mencurahkan rahmat dan maghfirahnya 10 kali lipat dari apa yang dia baca, dari apa yang ia doakan, dan dari apa yang ia sebutkan. Dalam sebuah ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang bersolawat kepadamu, dalam arti Allah yang mencurahkan rahmat dan maghfirahnya, dan juga malaikat-malaikat ikut mendoakan dan mengeluarkan kamu dari kegelapan kekufuran, dari gelapnya kekufuran kepada terangnya cahaya iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika kita melihat banyak umat Nabi atau kita sendiri melakukan apa yang istilahnya peringatan Maulid, tentu boleh-boleh saja apabila substansinya adalah substansi kebaikan, substansi kebenaran. Tetapi lebih dari itu, sholawat dan doa kepada Nabi adalah satu hal yang lebih penting yang untuk bisa kita baca sebanyak-banyaknya, apalagi di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, puncaknya hari dari hari-hari yang ada dalam sepekan yang kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan sholawat berupa rahmat dan maghfirahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga para malaikat-malaikat juga senantiasa mendoakan Nabi kita, dan kita juga berharap agar sholawat, maghfirah dan rahmat dari Allah juga tercurah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.